Ketika Banyu tiba di perkebunan kecil di pedesaan, dia tidak menyangka akan menemukan Kirana dalam keadaan seperti itu. Wanita yang telah dia tinggalkan bertahun-tahun yang lalu, karena ambisinya yang tak terkendali, sekarang bekerja di tanah dengan tangannya sendiri, membesarkan putranya seorang diri. Tetapi apa yang akan dia temukan dalam beberapa hari ke depan? Naungi alasan sebenarnya, perceraian mereka akan membuatnya mempertanyakan semua yang telah dia bangun dan harga sebenarnya dari kesuksesan yang sangat dia dambakan. Tinggalkan di komentar dari mana Anda menonton kami dan jadilah bagian dari momen spesial ini. Mesin mobil mewah itu akhirnya senyap setelah berjam-jam perjalanan di jalan tanah. Banyu tetap tak bergerak di kursi pengemudi. Tangannya gemetar saat memegang kemudi, mengamati melalui kaca depan perkebunan kecil yang akan mengubah hidupnya selamanya. Panggilan telepon yang diterimanya pagi sebelumnya masih bergema di benaknya seperti mimpi buruk. Suara yang tidak dikenal, seorang perawat dari rumah sakit kasih ibu memberitahukan tentang kecelakaan yang melibatkan seorang wanita bernama Kirana Sari dan seorang anak. Nama itu telah menghantam Banyu seperti petir. Kirana, mantan istrinya, wanita yang telah coba dia hubungi puluhan kali bertahun-tahun yang lalu, dan yang dia, buta oleh ambisi, telah abaikan sepenuhnya. Ibu Kirana dalam kondisi stabil, tetapi dia secara khusus meminta kami untuk menelepon nomor ini. Dia bilang sangat mendesak untuk berbicara dengan Banyu Wicaksono tentang putranya. Perawat itu menjelaskan, "Putra?" Kata itu masih bergema di dadanya seperti bom yang akan meledak. Selama perjalanan ke desa kecil di pedalaman Jawa Tengah, Banyu telah mencoba mempersiapkan diri untuk skenario apapun, tetapi tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk penemuan yang menantinya. Kirana telah memberikan alamat perkebunan ini, mengatakan bahwa di sanalah mereka tinggal, di mana dia akan menemukan jawaban yang dia cari. Banyu keluar dari kendaraan dengan kaki gemetar dan berjalan menuju gerbang kayu pedesaan. Perkebunan itu sederhana, tetapi terawat baik, dengan pohon-pohon buah yang tertata rapi dalam barisan dan kebun sayur yang menunjukkan dedikasi bertahun-tahun. Sebuah rumah sederhana menonjol di tengah-tengah tanah, dicat dengan warna-warna terang yang memantulkan sinar matahari sore. Suara tawa anak-anak terdengar di telinganya, datang dari arah belakang rumah. Banyu mengikuti suara itu mengelilingi bangunan utama, dan apa yang dilihatnya membuatnya berhenti total, seolah-olah dia baru saja menerima pukulan di perut. Seorang anak sedang bermain sendirian di area berumput, membangun sesuatu dengan balok-balok kayu. Bahkan dari kejauhan, bahkan tanpa pernah melihat anak laki-laki itu sebelumnya, Banyu langsung tahu siapa dia. Kemiripannya tidak dapat disangkal, bentuk wajahnya, postur tubuhnya yang terkonsentrasi, bahkan cara dia memiringkan kepalanya ketika berpikir. Ya Tuhan, Banyu bergumam, merasakan kakinya lemas. Anak laki-laki itu memperhatikan kehadirannya dan mengangkat kepalanya. Mata gelap cerdas ingin tahu, versi kanak-kanak dari mata Banyu sendiri. "Halo," kata anak itu dengan alami. "Anda mencari seseorang?" Banyu membuka mulutnya tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia berhadapan langsung dengan putranya sendiri, seorang putra yang keberadaannya telah disembunyikan darinya selama bertahun-tahun. "Saya mencari Kirana," Banyu berhasil mengartikulasikan. Akhirnya, dia nemuin. Dia sedang istirahat karena terluka kemarin. Anak laki-laki itu menjelaskan dengan keseriusan yang terlalu dini. "Apakah Anda seorang dokter?" "Beberapa dokter datang ke sini hari ini." "Bukan, saya bukan dokter. Nama saya Banyu." "Nama yang bagus. Nama saya Arga, Arga Sari." Sari nama gadis Kirana. Pukulan telak lainnya bagi Banyu, yang menyadari bahwa putranya sendiri bahkan tidak menyandang nama keluarganya. "Arga nama yang sangat bagus," kata Banyu, mendekat perlahan. "Berapa usiamu?" "Delapan. Saya akan berumur 9 bulan depan." Arga menjawab dengan bangga. "Ibu akan membuat pesta kecil hanya untuk kami berdua, seperti yang selalu dia lakukan." Di sekian tahun, perhitungannya jelas dan menghancurkan. Kirana telah mengetahui kehamilannya tepat setelah perceraian dan Banyu telah kehilangan setiap momen penting dalam kehidupan putranya. Kelahiran, langkah pertama, kata-kata pertama, hari-hari pertama sekolah. "Arga, bolehkah saya bertanya, apakah kamu tahu sesuatu tentang ayahmu?" Wajah anak laki-laki itu menjadi termenung. "Ibu bilang dia orang yang sangat penting, yang harus bepergian jauh untuk bekerja. Dia bilang dia akan sangat mencintaiku jika dia mengenalku." Kata-kata itu seperti tusukan di jantung Banyu. Kirana telah menciptakan sebuah narasi yang melindunginya tanpa menjelekkannya, menjaga kemungkinan cinta seorang ayah tetap hidup sambil menjelaskan ketidakhadirannya. "Dan apakah kamu ingin bertemu dengan ayahmu?" Banyu bertanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Arga mempertimbangkan pertanyaan itu dengan keseriusan yang mengejutkan untuk seorang anak.
Kurasa begitu, tapi aku juga takut. Bagaimana jika dia tidak menyukaiku? Bagaimana jika aku bukan tipe anak yang dia inginkan? Banyu merasakan air mata terbentuk di matanya. Arga, ayah manapun akan merasa terhormat memiliki anak sepertimu. Bagaimana Anda tahu? Yaman, karena kamu terlihat baik hati, cerdas, dan merawat ibumu dengan baik. Itu adalah kualitas terpenting yang bisa dimiliki seseorang. Saat itu, suara yang familiar terdengar dari arah rumah. Arga, dengan siapa kamu berbicara, sayang? Banyu berbalik dan melihat Kirana mendekat perlahan, jelas masih dalam pemulihan dari luka-luka kecelakaan. Dia memakai perban di dahinya dan sedikit pincang, tetapi ketika matanya bertemu dengan mata Banyu, dia berhenti total. Pengenalan itu instan dan menghancurkan. Selama beberapa detik yang panjang, mereka hanya saling memandang. Bertahun-tahun luka, penyesalan, dan cinta yang belum terselesaikan mengalir di antara mereka seperti arus listrik. Banyu, bisiknya, dan bahkan terluka, bahkan jelas terkejut, ada martabat yang tak tergoyahkan dalam postur tubuhnya. Kirana, jawabnya, suaranya syarat dengan emosi yang tidak bisa dia identifikasi. Arga memandang antara dua orang dewasa itu, menyadari ketegangan tiba-tiba yang telah menyelimuti lingkungan itu. Kalian saling kenal? Ya, sayang, Kirana berkata dengan lembut, tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Banyu. Banyu dan aku sudah saling kenal sejak lama. Wah, keren. Jadi kalian teman? Pertanyaan polos itu bergema di udara seperti tuduhan. Banyu memandang Kirana, meminta izin diam-diam untuk menjawab. Dia ragu-ragu sebelum mengangguk hampir tak terlihat. Kami pernah menikah, Arga, kata Banyu dengan lembut. Ibumu dan aku menikah bertahun-tahun yang lalu. Anak laki-laki itu melebarkan matanya. Menikah seperti ibu dan ayah. Ya, seperti ibu dan ayah. Arga memproses informasi itu sejenak, lalu bertanya dengan logika masa kanak-kanak yang menghancurkan. Jadi, Anda kenal ayah saya? Banyu menatap dalam-dalam ke mata putranya, matanya sendiri, dan merasa seolah-olah dunia sedang runtuh dan dibangun kembali secara bersamaan. Arga, katanya suaranya bergetar, aku adalah ayahmu, keheningan yang menyusul mutlak. Arga memandang Banyu, lalu Kirana mencoba memproses informasi yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ayahku yang sebenarnya, tanyanya akhirnya, suaranya kecil dan bingung. Ya, tapi kenapa kamu tidak pernah datang menemuiku sebelumnya? Pertanyaan sederhana itu lebih menghancurkan daripada tuduhan rumit manapun yang pernah dihadapi Banyu dalam karier bisnisnya. Karena aku tidak tahu kamu ada, Banyu mengakui, air mata kini mengalir bebas. Dan itu adalah tragedi terbesar dalam hidupku. Arga menoleh ke Kirana, mencari konfirmasi. Ibu, benarkah? Kirana mendekat dan berlutut di samping putranya, mengabaikan rasa sakit dari luka-lukanya. Benar sayang, Banyu adalah ayahmu karena dia tidak tahu tentangku. Kirana memejamkan matanya sejenak, jelas berjuang dengan emosi yang rumit. Karena ketika kamu tumbuh di perut ibu, ayahmu dan aku memiliki beberapa masalah yang sangat serius dan aku tidak bisa memberitahunya tentangmu. Tapi sekarang dia tahu, kata Arga, dengan kemampuan anak-anak untuk menemukan kesederhanaan dalam situasi yang rumit. Sekarang dia tahu. Sekarang dia tahu, Kirana setuju. Banyu mendekat perlahan dan berlutut juga, setinggi putranya. Arga, aku tahu ini sangat membingungkan dan menakutkan. Aku tahu aku orang asing bagimu, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa sejak saat aku mengetahui keberadaanmu, kamu telah menjadi hal terpenting dalam hidupku. Lebih penting dari pekerjaanmu? Pertanyaan itu menghantam Banyu seperti tusukan. Jauh lebih penting. Dan sekarang kamu akan tinggal. Banyu memandang Kirana, mencari bimbingan. Dia menangis diam-diam, jelas terbelah antara melindungi putranya dan mengatasi emosinya sendiri yang hancur. Aku ingin tinggal, kata Banyu dengan jujur. Aku ingin mengenalmu. Aku ingin belajar menjadi ayahmu, tetapi itu adalah keputusan yang harus diambil oleh ibumu dan kamu bersama. Arga memandang antara dua orang dewasa itu, lalu berkata dengan kebijaksanaan yang mengejutkan dari seorang anak yang telah tumbuh besar mengamati ibunya menghadapi kesulitan sendirian. Menurutku keluarga harus mencoba untuk tetap bersama ketika mereka bisa. Dan kamu, Kirana? Banyu bertanya dengan lembut. Apa pendapatmu? Kirana berdiri perlahan, jelas berjuang dalam pertempuran batin. Banyu, kamu harus mengerti. Kamu tidak bisa begitu saja masuk ke dalam hidupnya sekarang dan kemudian menghilang ketika kamu bosan bermain keluarga. Arga sudah cukup mengalami ketidakstabilan. Aku tidak akan menghilang. Aku janji. Bagaimana aku bisa mempercayai janjimu? Bagaimana aku bisa mempercayai seseorang yang mengabaikanku sepenuhnya ketika aku paling membutuhkannya? Tuduhan itu,
syarat dengan bertahun-tahun rasa sakit dan kebencian. Banyu tahu dia pantas menerima setiap kata, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus berjuang untuk kesempatan mengenal putranya. Karena kali ini berbeda, katanya sederhana, kali ini aku tahu apa yang benar-benar penting. Kirana mempelajarinya selama beberapa saat. Banyu, jika kamu tinggal, jika aku mengizinkanmu menjadi bagian dari hidupnya, kamu perlu mengerti bahwa Arga adalah yang utama. Selalu sebelum bisnismu, sebelum karirmu, sebelum apapun, aku mengerti sepenuhnya. Dan jika kamu mengecewakanku, jika kamu mengecewakan putraku, tidak akan ada kesempatan kedua. Aku tidak akan mengecewakan, kata Banyu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa bahwa dia membuat janji yang benar-benar ingin dia penuhi. Arga mendekati Banyu, mempelajari wajahnya dengan rasa ingin tahu anak-anak. Kamu mirip denganku? Dia mengamati. Kamu juga mirip denganku? Banyu tersenyum di antara air mata. Bolehkah aku memanggilmu ayah? Pertanyaan itu benar-benar menghancurkan pertahanan emosional Banyu. Jika kamu mau, ayah, Arga mencoba kata itu, tersenyum malu-malu. Aneh, tapi bagus. Banyu memandang Kirana, yang mengamati interaksi itu dengan campuran harapan dan ketakutan di matanya. Kirana, katanya lembut, aku tahu aku punya banyak hal untuk dibuktikan. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan kesempatan ini, tetapi jika kamu mengizinkanku, aku ingin mendedikasikan sisa hidupku untuk menebus 8 tahun yang hilang. Ini bukan tentang menebus waktu yang hilang, jawabnya. Ini tentang hadir mulai sekarang. Kalau begitu, aku akan hadir. Sore itu, Banyu melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya selama 15 tahun. Dia menelepon asistennya dan membatalkan semua rapat minggu itu. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasanya, ada sesuatu yang lebih penting daripada bisnis. Arga, katanya, bagaimana kalau kamu menunjukkan koleksi batumu yang kamu sebutkan? Aku punya banyak waktu untuk belajar tentang semua yang kamu suka. Wajah anak laki-laki itu berseri-seri. Benarkah? Aku punya 47 batu yang berbeda. Masing-masing punya cerita spesial. Saat Arga berlari dengan penuh semangat menuju rumah, Banyu dan Kirana berjalan perlahan di belakangnya. Banyu, katanya pelan. Aku ingin kamu mengerti. Kehidupan kami di sini sederhana. Kami tidak memiliki kemewahan, kami tidak memiliki fasilitas. Jika kamu berniat menjadi bagian darinya, kamu harus menerima kenyataan kami. Kenyataan kita? Banyu mengulangi menikmati kata-kata itu. Aku suka kedengarannya. Tidak akan mudah. Arga punya rutinitasnya, kebutuhan spesifiknya. Dia anak yang cerdas, tetapi juga sensitif. Dia telah kehilangan banyak hal karena tidak memiliki figur ayah. Kalau begitu sudah waktunya dia mendapatkannya. Kirana berhenti berjalan dan menatapnya langsung. Banyu, kenapa kamu benar-benar di sini? Kenapa sekarang? Karena aku menerima telepon dari rumah sakit tentang kecelakaanmu. Dan perawat itu menyebutkan bahwa kamu telah meminta mereka untuk meneleponku. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, seseorang memberitahuku bahwa itu penting, bukan untuk menutup kesepakatan atau menandatangani kontrak, tetapi karena seorang anak membutuhkan ayahnya. Dan itu cukup bagimu untuk meninggalkan segalanya dan datang ke sini. Itu kan lebih dari jawab. Itu adalah sebuah pencerahan. Ketika mereka masuk ke dalam rumah, Banyu dikejutkan oleh kesederhanaan lingkungan yang nyaman. Perabotan fungsional tetapi terawat baik, foto-foto Kirana dan Arga tersebar di dinding, tanaman di setiap sudut. Itu adalah rumah yang sesungguhnya, sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh apartemen penthouse-nya. Kamar Arga adalah ledakan kreativitas anak-anak, gambar-gambar yang ditempel di dinding, buku-buku yang ditumpuk di rak-rak darurat, dan di atas meja kecil koleksi batu terkenal yang disusun dengan ketelitian obsesif. Ini adalah batu favoritku, kata Arga, dengan hati-hati memegang sebuah batu kecil dengan urat-urat emas. Aku menemukannya di sungai di belakang rumah kami. Ibu bilang mungkin itu pirit. Indah sekali, Banyu berkata sambil mengambil batu itu dengan lembut. Bolehkan aku bertanya bagaimana kamu memulai koleksi ini? Ibu yang mengajariku. Dia belajar tentang batu di universitas sebelum aku lahir. Banyu memandang Kirana dengan terkejut. Kamu belajar geologi selama 2 tahun. Dia menjawab menghindari tatapannya. Sebelum prioritas lain muncul, Banyu segera mengerti. Kirana telah meninggalkan studinya untuk membesarkan putranya. Lapisan pengorbanan lain yang tidak pernah dia ketahui. Ayah, kata Arga, mencoba kata itu lagi. Apakah kamu juga suka batu? Aku sedang belajar untuk menyukainya. Banyu tersenyum. Bisakah kamu mengajariku tentang masing-masing? Selama 1 jam berikutnya, Arga dengan antusias menjelaskan tentang setiap batu dalam koleksinya. Banyu mengamati dengan terpesona tidak hanya batu-batuan itu,
tetapi juga gairah tulus anak laki-laki itu, kemampuannya untuk berorganisasi, kehausannya akan pengetahuan. Rasanya seperti melihat versi yang lebih baik dari dirinya sendiri, semua kecerdasan dan tekad, tetapi dilembutkan dengan kebaikan dan rasa ingin tahu yang murni. "Arga," panggil Kirana dari dapur. "Bagaimana kalau kita menyiapkan makan malam spesial untuk ayahmu? Bolehkah aku ikut memasak juga?" Banyu bertanya, mengejutkan dirinya sendiri. "Kamu bisa memasak?" Arga bertanya terkesan. "Sebenarnya tidak terlalu baik," Banyu mengakui, "tetapi aku ingin belajar." Selama makan malam sederhana, hidangan rumahan yang disiapkan dengan bahan-bahan dari kebun sendiri, Banyu mengamati dinamika luar biasa antara ibu dan anak. Kirana tidak hanya membesarkan Arga, dia mendidiknya dengan kesabaran yang tak terbatas. Dia menjawab setiap pertanyaan dengan serius, merayakan setiap pencapaian kecil. "Ayah," kata Arga tiba-tiba, membuat Banyu waspada. "Apakah kamu akan tidur di sini malam ini?" Banyu memandang Kirana, jelas berada di wilayah yang tidak diketahui. "Itu tergantung pada ibumu. Kurasa akan lebih pantas jika kamu menginap di penginapan di kota," kata Kirana secara diplomatis. "Tapi kamu bisa kembali besok untuk sarapan jika kamu mau." "Aku mau," Banyu segera menjawab. "Dan besok kamu bisa mengajariku tentang pekerjaanmu?" Arga bertanya. "Ibu bilang kamu punya perusahaan penting." Banyu ragu-ragu. Bagaimana menjelaskan kepada seorang anak berusia 8 tahun bahwa dia telah menghabiskan seluruh hidupnya membangun kerajaan bisnis yang sekarang tampak sama sekali tidak berarti? "Aku punya perusahaan, ya, tapi kurasa aku lebih suka belajar tentang pekerjaanmu dulu. Tentang cara merawat kebun, tentang cara menemukan batu-batu spesial, tentang cara menjadi orang baik." Arga tertawa senang. "Aku tidak bekerja, aku anak-anak. Kalau begitu mungkin kamu bisa mengajariku cara menjadi anak-anak lagi," kata Banyu, dan menyadari bahwa dia benar-benar tulus. Kemudian, ketika Banyu bersiap-siap untuk pergi ke penginapan di kota, Arga memeluknya secara spontan. "Ayah," bisiknya, "aku senang kamu datang." "Aku juga, nak. Aku juga." Di luar rumah, Kirana menemaninya ke mobil. "Banyu," katanya, "hari ini adalah awal yang baik. Tetapi aku perlu tahu apa yang akan kamu lakukan tentang hidupmu di kota dan perumahan. Jujur, aku belum tahu. Tapi aku tahu bahwa keputusan apapun yang aku ambil, Argi akan menjadi prioritas. Dan jika perusahaanmu tidak bisa berjalan dengan kamu membagi waktu?" Banyu melihat kembali ke rumah sederhana tempat putranya tinggal, lalu ke langit berbintang yang tidak pernah dia perhatikan dalam kehidupan kotanya. Kalau begitu, mungkin sudah waktunya untuk mencari tahu apa arti kesuksesan yang sebenarnya. Malam itu, sendirian di kamar penginapan sederhana, Banyu menelepon asistennya. "Sinta, aku ingin kamu mengatur ulang jadwalku untuk beberapa bulan ke depan. Aku akan bekerja dari jarak jauh untuk waktu yang tidak ditentukan." "Pak Banyu, tapi kita ada pertemuan dengan investor dari perusahaan konstruksi Cakrawala minggu depan. Jadwal ulang untuk sebulan dari sekarang. Dan Sinta, jika ada urusan yang begitu mendesak sehingga tidak bisa menunggu, mungkin itu bukan jenis urusan yang seharusnya kita lakukan." Banyu mematikan telepon dan berbaring, tetapi tidur tidak kunjung datang. Pikirannya berputar dengan besarnya perubahan yang telah terjadi hanya dalam 1 hari. Dia telah mengetahui bahwa dia adalah seorang ayah, bahwa dia telah kehilangan 8 tahun kehidupan putranya, bahwa wanita yang dicintainya telah membangun kehidupan utuh tanpanya, tetapi ada sesuatu yang lain yang mengganggu kedamaiannya. Cara Kirana bereaksi ketika dia menyebutkan tidak tahu tentang Arga, ada sesuatu di matanya yang menunjukkan bahwa ceritanya lebih rumit dari yang terlihat. Dan ketika dia berbicara tentang prioritas lain yang membuatnya meninggalkan geologi, Banyu telah mendeteksi kepahitan yang lebih dari sekadar memiliki anak untuk dibesarkan. Sesuatu telah terjadi selama tahun-tahun yang hilang itu, sesuatu yang belum diceritakan Kirana. Dan Banyu curiga bahwa ketika dia mengetahui seluruh kebenaran, dia akan mengerti bahwa kelalaiannya telah merugikannya lebih dari sekadar waktu yang hilang bersama putranya. Keesokan paginya, ketika dia kembali untuk sarapan, Banyu bertekad untuk tidak hanya mencari tahu bagaimana menjadi seorang ayah, tetapi juga bagaimana memperbaiki kerusakan yang mungkin jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Banyu kembali ke perkebunan keesokan paginya, membawa campuran harapan dan ketakutan yang meledak-ledak. Dia telah terjaga sepanjang malam, bergantian antara euforia mengetahui bahwa dia adalah seorang ayah dan ketakutan bahwa dia akan mengacaukan segalanya lagi. Setiap kali dia memejamkan mata, dia melihat wajah Arga bertanya mengapa dia tidak pernah muncul sebelumnya. Ketika dia parkir di depan gerbang, dia menyadari ada kendaraan lain di sana, sebuah sedan gelap yang tampak tidak pada tempatnya di lingkungan pedesaan itu.
Perutnya menegang dengan firasat buruk. Arga berlari menemuinya bahkan sebelum dia keluar dari mobil. Dengan energi seorang anak yang bersemangat. "Ayah, kamu benar-benar kembali. Ibu bilang mungkin kamu akan berubah pikiran semalaman." Pengamatan polos itu menusuk Banyu dalam-dalam. Tentu saja Kirana akan meragukan keberadaannya. Dia telah mengecewakannya berkali-kali sebelumnya. "Aku berjanji akan kembali dan aku akan selalu menepati janjiku padamu," kata Banyu, berlutut setinggi putranya. "Selalu?" Arga bertanya dengan serius. "Selalu." Mereka berjalan bersama menuju rumah. Arga berbicara dengan penuh semangat tentang rencana yang telah dia buat untuk menunjukkan kepada ayah semua tempat favoritnya di perkebunan. Tetapi ketika mereka mendekati dapur, Banyu mendengar suara-suara bernada tinggi dari dalam. "Kamu tidak bisa begitu saja muncul dalam hidup kami setelah 8 tahun dan berharap semuanya akan seperti yang kamu inginkan." Suara Kirana syarat dengan emosi. "Kirana, kamu tidak mengerti situasi sepenuhnya," suara seorang pria menjawab. Suara yang langsung dikenali Banyu dan membuat darahnya membeku. Itu adalah ayahnya. Banyu berhenti mendadak, memegang tangan Arga. "Nak, bagaimana kalau kamu bermain di kamarmu sebentar? Orang dewasa perlu bicara, tapi aku ingin menunjukkanmu." Arga mulai protes. "Segera setelah itu aku janji. Sekarang aku perlu menyelesaikan sesuatu yang penting." Sesuatu dalam nada suara Banyu pasti telah membuat anak laki-laki itu waspada, karena dia menurut tanpa bertanya lagi, berlari masuk ke dalam rumah. Banyu menarik napas dalam-dalam dan masuk melalui pintu dapur. Pemandangan yang dia temukan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Suryo Wicaksono, ayahnya, sedang duduk di meja dapur seolah-olah dia adalah pemilik tempat itu, dengan map dokumen terbuka di depannya. Kirana berdiri, jelas gelisah, dengan tangan bersedekap dalam postur defensif. "Banyu," kata ayahnya, berdiri dengan senyum terkendali, yang selalu dia gunakan dalam negosiasi yang sulit. "Bagus kamu datang. Bisakah kita menyelesaikan ini sebagai keluarga?" "Menyelesaikan apa?" Banyu bertanya. Tapi sebagian dari dirinya sudah tahu bahwa dia akan menemukan sesuatu yang menghancurkan. "Ayah, apa yang kamu lakukan di sini?" "Melindungi kepentingan keluarga," jawab Suryo dengan tenang, "seperti yang selalu kulakukan." Kirana memandang Banyu dengan ekspresi yang mencampurkan kemarahan dan sesuatu yang tampak seperti pengkhianatan. "Kamu tahu? Sinakar, kamu tahu. Kamu tahu bahwa mereka berada di balik semua ini." "Di balik apa? Apa yang kalian bicarakan?" Suryo menghela napas dan memberi isyarat agar Banyu duduk. "Enakem Chaduriya Frabahom yang perlu kamu ketahui tentang bagaimana kita sampai di sini." "Tidak." Kirana meledak. Dia tidak punya hak untuk menceritakan kisah ini. Dia telah membohongiku selama bertahun-tahun. Banyu memandang antara keduanya, merasa seolah-olah berada di tengah-tengah bom yang akan meledak. "Bisakah seseorang menjelaskan apa yang terjadi?" "Duduklah, Banyu," kata ayahnya dengan otoritas yang selalu membuatnya terintimidasi. "Ini pembicaraan yang panjang. Aku lebih suka berdiri." Suryo membuka map dan mengeluarkan beberapa dokumen. "Baiklah, Banyu. 5 tahun yang lalu kami menyewa seorang penyelidik swasta untuk mencari tahu mengapa kamu begitu tidak stabil secara emosional." "Tidak stabil? Kamu telah kehilangan 15 kiloan, bekerja 20 jam sehari, tidak menjawab panggilan keluarga. Ibumu khawatir kamu menggunakan narkoba atau menghadapi masalah kejiwaan." Banyu merasakan tusukan rasa bersalah. Dia benar-benar telah menjadi orang yang terobsesi dengan pekerjaan setelah perceraian, menggunakan perusahaan sebagai cara untuk menghindari berurusan dengan emosinya. Penyelidik itu menemukan bahwa Kirana telah mencoba menghubungimu berkali-kali setelah perceraian. Suryo melanjutkan, mengabaikan tatapan tajam yang dilontarkan Kirana padanya. "Kami menemukan bahwa dia hamil dan bahwa kamu tampaknya telah menolak untuk mendengarkan." "Aku tidak menolak." Banyu meledak. "Aku tidak tahu." "Kami tahu itu sekarang, tetapi saat itu kami pikir kamu tidak bertanggung jawab." Banyu menoleh ke Kirana. "Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang upaya-upaya kontak itu?" "Karena keluargamu memintaku untuk tidak memberitahumu." Dia berteriak, air mata kemarahan mengalir. "Mereka datang kepadaku ketika Arga berusia 3 tahun. Mereka bilang kamu sedang mengalami masalah pribadi yang serius dan bahwa mengetahui tentang seorang anak hanya akan memperburuk situasimu." Wahyu itu menghantam Banyu seperti pukulan. "Mereka melakukan apa?" "Ayahmu muncul di apartemenku," Kirana melanjutkan. Suaranya bergetar karena emosi. "Dengan dokumen medis palsu yang mengatakan bahwa kamu sedang dalam perawatan kejiwaan karena depresi berat."
Dia bilang mengetahui tentang Arga bisa membawamu ke bunuh diri. Banyu menoleh ke ayahnya dengan amarah yang belum pernah dia rasakan. Kamu melakukan itu? Kamu berbohong padanya tentang kesehatan mentalku. Kami melakukan apa yang kami pikir terbaik untuk semua orang. Suryo menjawab tanpa menunjukkan penyesalan. Kamu benar-benar dalam keadaan menyedihkan. Banyu dan dia membesarkan anak itu dalam kondisi yang buruk. Jadi kalian memutuskan untuk memanipulasi hidup kami. Kami memutuskan untuk membantu. Suryo mengoreksi. Kami menawarkan Kirana solusi yang akan menguntungkan semua orang. Solusi apa? Banyu bertanya, meskipun dia curiga, dia tidak ingin mendengar jawabannya. Kirana duduk dengan berat di kursi, tampak kalah. Mereka membeli perkebunan ini dan menciptakan karakter fiksi. Pak Matius, seorang aktor yang disewa untuk berpura-pura menjadi seorang lansia kesepian yang membutuhkan les matematika privat. Seorang aktor, ulang Banyu tak percaya. Aktor yang sangat meyakinkan, kata Suryo dengan kebanggaan yang mengganggu. Bambang Wijaya Pensiunan Teater. Kami menciptakan seluruh kisah hidup untuknya. Dokumen kepemilikan palsu, bahkan tetangga yang akan mengkonfirmasi ceritanya. Banyu duduk perlahan, mencoba memproses besarnya manipulasi. Berapa lama ini berlangsung? 5 tahun, Kirana berbisik. 5 tahun di mana aku percaya telah mencapai kemandirian kami melalui kerja keras dan dedikasiku sendiri. Dan Pak Matius meninggal untuk peran itu tahun lalu, Suryo menjelaskan dengan santai. Kami memberitahu Kirana bahwa dia telah meninggalkan perkebunan itu untuknya dalam surat wasiat. Dia tidak pernah curiga karena Bambang benar-benar mengembangkan kasih sayang untuknya dan Arga selama bertahun-tahun. Kalian menghancurkan 5 tahun hidupnya dengan sebuah kebohongan. Banyu berteriak, berdiri dengan tiba-tiba. Kami menyelamatkan 5 tahun hidupnya, balas Suryo. Dia tinggal di apartemen yang dipenuhi tikus, bekerja 3 pekerjaan berbeda, hampir tidak bisa membayar tagihan. Arga mulai mengalami masalah di sekolah karena kurangnya stabilitas. Dan itu memberi kalian hak untuk memanipulasi hidup kami? Maman itu memberi kami hak untuk melindungi cucu kami. Suryo meledak, akhirnya kehilangan ketenangannya. Kamu telah meninggalkan keluargamu sendiri untuk sebuah perusahaan. Kamu membunuh dirimu sendiri dengan bekerja, mengabaikan semua orang yang mencintaimu. Seseorang harus mengambil tindakan. Keheningan yang menyusul hanya dipecah oleh isak tangis tertahan Kirana. Banyu memandangnya dan melihat seorang wanita yang benar-benar hancur. Tidak hanya oleh wahyu itu, tetapi oleh bertahun-tahun hidup dalam kebohongan yang sekarang runtuh. Kirana, katanya lembut, kamu tidak pernah curiga apa-apa? Beberapa hal tampak aneh. Dia mengakui di antara isak tangis. Pak Matius selalu mengetahui informasi tentang Arga yang tidak pernah kuceritakan. Dia punya sumber daya keuangan yang tidak sesuai dengan ceritanya, dan dia punya beberapa kebiasaan dan ekspresi yang mengingatkanku padamu. Karena Bambang mempelajari Banyu selama berbulan-bulan, Suryo berkata dengan kebanggaan yang tidak sehat. Dia menonton video wawancara, mempelajari tingkah lakunya, memasukkan beberapa gerak tubuhnya secara tidak sadar. Kalian monster, kata Banyu, suaranya syarat dengan jijik. Kalian memanipulasi seorang ibu yang putus asa, merampas seorang anak dari mengenal ayahnya. Kalian mencuri 8 tahun dariku dengan putraku. Kami menyelamatkan anak itu dari memiliki ayah yang tidak stabil. Suryo balas berteriak. Ayah! Suara kecil dan ketakutan datang dari pintu masuk dapur. Arga berdiri di sana, jelas telah mendengar sebagian dari diskusi panas itu. Matanya melebar dan ada air mata yang mulai terbentuk. Keheningan yang menyusul sangat menghancurkan. Semua orang dewasa secara bersamaan menyadari bahwa seorang anak yang tidak bersalah baru saja mendengar hal-hal yang seharusnya tidak dia dengar. Arga, sayang, kata Kirana, berdiri dengan cepat dan menghampirinya. Kamu seharusnya ada di kamarmu? Kenapa semua orang berteriak? Tanyanya, suaranya bergetar. Kenapa ibu menangis? Dan siapa bapak ini? Banyu memandang ayahnya dengan kemarahan yang belum pernah dia rasakan. Ayah, kurasa lebih baik kamu pergi sekarang. Banyu, kita belum selesai bicara. Ya, kita sudah selesai. Dan jika kamu tidak meninggalkan perkebunan ini dalam 5 menit ke depan, aku akan memanggil polisi. Suryo mengumpulkan dokumen-dokumennya dengan gerakan kasar. Kamu membuat kesalahan, Banyu. Kamu menghancurkan stabilitas yang telah kita bangun untuk anak ini. Stabilitas yang kalian bangun didasarkan pada kebohongan. Dan yang akan kamu tawarkan akan didasarkan pada apa? Kamu bahkan tidak tahu bagaimana menjadi seorang ayah. Tuduhan itu menghantam Banyu seperti tembakan.
karena membawa kebenaran yang menyakitkan. Tapi dia memandang Arga yang mengamati diskusi itu dengan mata ketakutan dan merasakan tekad yang belum pernah dia alami. Aku akan belajar, katanya sederhana. Aku akan belajar menjadi ayah yang pantas dia dapatkan. Suryo keluar membanting pintu, meninggalkan keheningan yang tegang di dapur. Arga mendekati Banyu, jelas bingung dan ketakutan. Ayah, siapa pria itu? Kenapa dia berteriak padamu? Banyu berlutut di depan putranya, mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk situasi yang mustahil. Pria itu adalah ayahku, Arga. Kakekmu? Kakekku? Mata Arga melebar. Aku punya kakek. Ya, kamu punya. Dan seorang nenek juga. Kenapa mereka tidak pernah datang menemuiku? Pertanyaan polos itu seperti tusukan di jantung Banyu. Bagaimana menjelaskan kepada seorang anak berusia 8 tahun bahwa kakek neneknya sendiri telah memanipulasi hidupnya selama bertahun-tahun? Ini rumit, nak. Terkadang orang dewasa membuat keputusan yang mereka pikir baik, tetapi akhirnya menyakiti orang lain. Seperti ketika kamu tidak datang, menemuiku karena kamu tidak tahu tentangku. Tepat seperti itu. Arga memproses informasi. Itu dengan keseriusan dini yang Banyu mulai kenali. Dan sekarang mereka akan ingin bertemu denganku? Banyu memandang Kirana, mencari bimbingan. Dia telah duduk lagi dan tampak syok. Aku tidak tahu, Arga. Tapi aku tahu bahwa keputusan apapun tentang itu akan kita ambil bersama. Kamu, aku, dan ibumu. Bersama? Arga bertanya. Oh, dan ada harapan dalam suaranya. Bersama. Banyu menegaskan. Kirana akhirnya angkat bicara. Suaranya serak karena terlalu banyak menangis. Banyu, aku perlu memproses semua ini. Aku perlu mengerti apa yang nyata dalam hidupku dan apa yang merupakan manipulasi. Tentu saja, berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Aku tidak tahu. Mungkin kamu harus kembali ke kota selama beberapa hari, biarkan aku dan Arga membicarakan semua ini. Tidak. Arga langsung memprotes. Dia baru saja datang. Dia baru saja menjadi ayahku. Dia tidak bisa pergi sekarang. Banyu merasakan hatinya hancur. Arga, ibumu telah melalui sesuatu yang sangat sulit hari ini. Dia ada perlu waktu untuk berpikir. Tapi bagaimana jika kamu tidak kembali? Bagaimana jika kamu pergi selamanya seperti yang kamu lakukan sebelumnya? Aku tidak akan pergi selamanya, aku janji. Bagaimana aku bisa yakin? Banyu berpikir sejenak, lalu melepaskan jam tangan mahal yang dia kenakan di pergelangan tangannya, hadiah kelulusan yang tidak pernah dia lepas. Lihat jam tangan ini, Arga mengangguk. Ini milik kakekku. Lalu diberikan kepada ayahku, lalu kepadaku. Suatu hari nanti akan menjadi milikmu. Aku ingin kamu menyimpannya sekarang sebagai jaminan bahwa aku akan selalu kembali, tapi itu terlalu mahal. Arga memprotes. Itu tidak mahal, itu berharga. Dan kamu lebih berharga bagiku daripada jam tangan manapun. Banyu meletakkan jam tangan itu di pergelangan tangan kecil Arga, di mana itu terlihat sangat tidak proporsional. Tetapi anak laki-laki itu memandangnya seolah-olah itu adalah harta paling berharga di dunia. Ketika kamu kembali, aku akan mengembalikannya. Ketika aku kembali, ketika dia membicarakannya, Banyu berdiri dan memandang Kirana. Berapa hari yang kamu butuhkan? 1 minggu, katanya setelah ragu-ragu. 1 minggu untuk memutuskan bagaimana melangkah maju. 1 minggu, Banyu setuju. Meskipun setiap serat tubuhnya memprotes gagasan untuk menjauh lagi dari putranya. Dia menuju pintu keluar, tetapi Arga berlari mengejarnya. Ayah, tunggu. Banyu berbalik dan dipeluk dengan pelukan terkuat dalam hidupnya. Pelukan putus asa dari seorang anak yang baru saja menemukan ayahnya dan sudah takut kehilangannya lagi. Jangan lupakan aku, bisik Arga. Tidak mungkin, Banyu balas berbisik. Kamu adalah bagian dari diriku sekarang. Selama perjalanan kembali ke kota, Banyu menelepon asistennya dan melakukan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan akan dia lakukan. Dia memintanya untuk membatalkan semua komitmennya untuk bulan berikutnya. Sebulan penuh, Pak Banyu. Tapi bagaimana dengan ekspansi perusahaan? Dan investor internasional? Sinta, aku baru saja mengetahui bahwa aku punya anak laki-laki berusia 8 tahun. Aku baru saja mengetahui bahwa keluargaku telah memanipulasi hidup kami selama 5 tahun. Segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis harus menunggu. Seorang anak? Keterkejutan dalam suaranya terlihat jelas. Seorang anak. Dan jika perusahaan tidak dapat bertahan sebulan tanpa kehadiran konstanku, maka mungkin itu bukan jenis perusahaan yang layak dimiliki. Malam itu, Banyu duduk di kantor penthouse-nya, sebuah lingkungan yang dulunya merupakan kebanggaan terbesarnya, dan yang sekarang tampak dingin dan tak bernyawa. Dan dia membuat daftar. Daftar semua yang perlu dia pelajari untuk menjadi ayah yang sesungguhnya, daftar semua cara yang dia rencanakan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh keluarganya,
dan daftar semua perubahan yang akan dia lakukan dalam hidupnya untuk memastikan dia tidak akan pernah lagi kehilangan momen berharga bersama putranya. Tapi yang tidak diketahui Banyu adalah bahwa selama minggu perpisahan itu, Kirana akan menemukan sesuatu yang lebih menghancurkan tentang manipulasi keluarganya. Sesuatu yang akan mengubah sepenuhnya arah hidup mereka dan memaksa Banyu untuk membuat keputusan tersulit dalam hidupnya. Kebenaran tentang apa yang sebenarnya memotivasi orang tuanya untuk menyembunyikan Arga jauh lebih gelap dari yang dia bayangkan. Dan ketika Kirana menemukan kebenaran itu, Banyu akan mengerti bahwa mendapatkan kembali kepercayaannya hanyalah awal dari pertempuran yang akan menguji setiap prinsip moral yang dia miliki. Selama 3 hari pertama, jauh dari perkebunan, Banyu berperilaku seperti binatang yang terkurung di penthouse-nya. Dia berjalan mondar-mandir di kantor, tidak dapat berkonsentrasi pada tugas apapun, memeriksa teleponnya secara obsesif dengan harapan mendapat telepon dari Kirana. Perusahaan yang dulu menghabiskan 20 jam waktunya, sekarang tampak tidak relevan di hadapan kecemasan yang menghancurkan karena terpisah dari putra yang baru saja dia temukan. Pak Banyu, Sinta, asistennya, mencoba untuk ke-10 kalinya pagi itu untuk menarik perhatiannya. Dokumen merger dengan perusahaan konstruksi Cakrawala membutuhkan tanda tangan Anda segera. Taruh di meja. Banyu menjawab dengan acuh tak acuh, bahkan tanpa melihat kertas-kertas itu. Aku akan memeriksanya nanti. Bapak, ini adalah kontrak senilai 50 miliar. Para investor telah menunggu selama berminggu-minggu. Banyu akhirnya menoleh padanya, dan Sinta terkejut dengan penampilan bosnya. Dia telah kehilangan berat badan secara nyata hanya dalam 3 hari. Dia memiliki lingkaran hitam di bawah matanya dan kegelisahan gugup yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Sinta, kamu punya anak? Pertanyaan tak terduga itu membuatnya bingung. Saya punya Pak 2 anak. Pernahkah kamu menghabiskan seharian penuh tanpa melihat mereka? Miat ya Pak, kali ini kami saya bepergian untuk urusan pekerjaan. Dan bagaimana perasaanmu? Sinta ragu-ragu, menyadari bahwa dia sedang berada di wilayah yang sensitif. Saya rindu, tetapi saya tahu saya akan pulang pada akhir hari. Bayangkan menghabiskan 8 tahun tanpa mengetahui bahwa mereka ada, kemudian bertemu mereka selama sehari dan harus menjauh lagi. Banyu duduk dengan berat di kursi eksekutifnya. Bayangkan hidup dengan ketakutan bahwa ketika kamu kembali, mereka mungkin telah memutuskan bahwa mereka tidak menginginkanmu lagi dalam hidup mereka. Sinta tetap diam. Akhirnya memahami penderitaan yang dialami bosnya. Kontrak itu bisa menunggu beberapa hari lagi, kata Banyu sederhana. Saat ini tidak ada yang lebih penting dari keluargaku. Sore itulah segalanya berubah lagi. Banyu sedang mencoba memaksakan diri untuk meninjau laporan keuangan ketika teleponnya berdering. Bukan Kirana, itu nomor yang tidak dikenal. Halo, Banyu Wicaksono. Suara seorang pria tua bertanya. Ya, siapa yang bicara? Nama saya Bambang Wijaya. Bapak mengenal saya sebagai Pak Matius. Sampai perlu bicara segera. Nama itu menghantam Banyu seperti petir. Kamu berani meneleponku setelah apa yang kamu lakukan? No, Pak Banyu, selama 5 tahun saya hidup setiap hari dengan Kirana dan Arga. Awalnya itu hanya pekerjaan, tetapi mereka menjadi keluarga saya. Ketika saya menemukan untuk apa saya sebenarnya digunakan, saya mulai mendokumentasikan semuanya secara diam-diam. Maksudmu mendokumentasikan? Pak Banyu, saya adalah seorang aktor selama 40 tahun. Saya belajar mengamati orang, mencatat detail yang diabaikan orang lain. Selama 2 tahun terakhir, saya menyadari ada sesuatu yang jauh lebih jahat terjadi daripada yang mereka katakan pada awalnya. Jenis apa? Saya tidak bisa bicara melalui telepon. Saya perlu menunjukkan secara langsung apa yang saya temukan. Ini tentang alasan sebenarnya mengapa orang tua Bapak mempekerjakan saya. Banyu ragu-ragu. Setiap serat tubuhnya ingin menolak apapun yang berhubungan dengan sandiwara tidak sehat itu. Tetapi urgensi dalam suara Bambang membangkitkan rasa ingin tahu yang mengganggu. Di mana? Restoran warung kita jam 8 malam. Meja dipesan atas nama Matius Sari. Dan Pak Banyu, bawa seseorang yang Anda percaya. Apa yang akan saya tunjukkan terlalu berbahaya untuk dirahasiakan. Tepat pukul 8, Banyu tiba di restoran ditemani oleh Dani, seorang jurnalis yang pernah dia wawancarai sebelumnya. Mereka menemukan seorang pria berambut abu-abu menunggu di meja yang tersembunyi di bagian belakang restoran, jelas gugup dan terus-menerus melihat sekeliling. Terima kasih sudah datang, kata Bambang ketika mereka duduk. Saya tahu saya tidak pantas dipercaya setelah apa yang saya ikuti, tetapi apa yang saya temukan lebih besar dari kesalahan saya. Kalau begitu bicaralah, Banyu berkata dengan dingin. Bambang mengeluarkan sebuah map kecil dari lantai. Selama 5 tahun mewakili Tuan Matius,
Orang tua Bapak memberi saya instruksi spesifik tentang percakapan yang harus saya lakukan dengan Arga. Saya pikir itu adalah bimbingan pendidikan yang normal. Dan bukan. Saya siap menyadari bahwa setiap percakapan direncanakan dengan hati-hati untuk membentuk kepribadiannya. Ketika saya mulai bertanya, mereka mengatakan itu untuk kebaikan anak itu. Tetapi 2 tahun yang lalu saya menemukan ini. Bambang menunjukkan foto-foto dokumen. Saya berhasil mengakses kantor ayah Bapak selama pertemuan. Ini adalah salinan laporan psikologis terperinci tentang Arga yang dibuat oleh para profesional yang tidak pernah dia temui. Banyu memeriksa gambar-gambar itu dan merasakan darahnya membeku. Bagaimana mereka melakukan evaluasi psikologis tanpa sepengetahuan Kirana? Melalui kamera tersembunyi dan mikrofon terarah yang dipasang di titik-titik strategis di rumah. Bukan di dalam ruangan. Itu akan mudah terdeteksi, tetapi di tempat-tempat yang menangkap percakapan dan perilaku. Dani mencondongkan tubuh ke depan, tertarik secara profesional. Tempat seperti apa? Perangkat di atap yang menangkap suara melalui genteng, kamera mikro di tiang listrik yang merekam jendela, bahkan peralatan di mobil yang diparkir secara berkala di perkebunan. Itulah sebabnya Kirana tidak pernah curiga. Banyu bergumam, pengawasan itu eksternal. Tepat, dan saya adalah instrumen untuk mengkonfirmasi pengamatan. Setiap laporan yang saya berikan tentang perilaku Arga dikorelasikan dengan rekaman untuk membuat profil psikologis yang lengkap. Dani membuat catatan dengan cepat. Apa tujuan dari analisis ini? Bambang ragu-ragu sebelum menjawab. Awalnya saya pikir itu adalah kekhawatiran kakek nenek tentang perkembangan cucu mereka. Tetapi ketika saya melihat laporan lengkapnya, saya mengerti bahwa itu jauh lebih diperhitungkan. Maksudmu? Mereka mengevaluasi apakah Arga akan cocok sebagai pewaris perusahaan di masa depan. Cukup cerdas untuk berguna, tetapi kepribadian yang mudah dibentuk untuk menerima kontrol. Banyu berdiri dengan tiba-tiba. Orang tuaku memperlakukan putraku seperti proyek bisnis. Lebih buruk dari itu, lanjut Bambang. Saya menemukan bahwa ini bukan pertama kalinya mereka melakukannya. Dani berhenti menulis. Jelaskan lebih lanjut. Ada catatan kasus serupa dalam beberapa tahun terakhir, selalu melibatkan anak-anak dari keluarga berpotensi yang, karena suatu alasan, kehilangan hak asuh melalui proses pengadilan yang dipertanyakan. Berapa banyak kasus? Dari dokumen yang berhasil saya lihat, setidaknya ada 12 situasi di mana anak-anak dipisahkan dari keluarga dan ditempatkan di bawah perwalian orang-orang yang terkait dengan Yayasan Harapan Bangsa. Banyu duduk lagi, benar-benar tercengang. Yayasan apa? Aku belum pernah mendengarnya. Ini adalah sebuah organisasi yang didirikan orang tuamu 10 tahun yang lalu. Konon untuk membantu anak-anak kurang mampu. Kenyataannya, itu adalah kedok untuk operasi yang jauh lebih gelap. Dani mencondongkan tubuh ke depan. Patrom. Bambang, apakah Anda punya bukti nyata tentang apa yang Anda katakan? Saya punya foto-foto dokumen, tetapi bukan yang asli. Selama 2 tahun setiap kali saya pergi ke kantor untuk rapat, saya memanfaatkan momen sendirian untuk memotret kertas-kertas yang relevan. Mengapa Anda melakukannya? Karena saya mulai menyadari inkonsistensi dalam cerita yang mereka ceritakan dan terutama karena saya benar-benar terikat dengan Kirana dan Arga. Ketika saya melihat bahwa mereka hanyalah pion dalam permainan yang jauh lebih besar, saya memutuskan untuk melindungi mereka dengan satu-satunya cara yang saya bisa. Banyu melihat foto-foto itu lagi. Bambang, di mana dokumen aslinya? Di brankas kantor pribadi ayahmu. Sebuah brankas yang hanya bisa diakses olehnya. Jadi, kita tidak punya cukup bukti untuk melaporkan secara hukum. Kita punya sesuatu yang lebih baik, kata Bambang, mengeluarkan sebuah perangkat kecil dari mapnya. Kita punya ini? Dani memeriksa benda itu. Apa ini? Sebuah perekam digital yang saya gunakan selama 6 bulan terakhir. Isinya percakapan telepon Suryo yang membahas detail operasi dengan orang lain yang terlibat. Banyu merasakan secercah harapan. Percakapan tentang apa secara spesifik? Tentang bagaimana memanipulasi proses pengadilan untuk mendapatkan hak asuh Arga, tentang pembayaran kepada hakim dan pekerja sosial, dan terutama tentang apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan dengan anak-anak lain yang sudah berada di bawah perwalian yayasan. Anak-anak lain? Bambang menarik napas dalam-dalam. Pak Banyu, Yayasan Harapan Bangsa bukan hanya panti asuhan biasa. Ini adalah tempat di mana anak-anak yang dipisahkan dari keluarga mereka dipersiapkan untuk melayani kepentingan orang-orang berkuasa ketika mereka dewasa. Berapa banyak anak yang kita bicarakan? Dari catatan yang saya lihat,
Setidaknya ada 20 anak yang saat ini berada di yayasan. Semuanya diambil dari keluarga melalui proses hukum yang curang. Dani berhenti menulis sama sekali. Huarsenji adalah perdagangan anak yang disamarkan sebagai amal. Tepat, dan Arga hanya akan menjadi korban terbaru. Banyu merasa mual secara fisik. Kenapa kamu memberitahuku ini sekarang? Kenapa tidak sebelumnya? Karena kemarin saya mengetahui bahwa kontrak saya dihentikan secara permanen. Ayah bapak menjelaskan bahwa saya terlalu banyak tahu untuk tetap hidup. Dia mengancammu secara langsung? Dia bilang aktor tua sering mengalami masalah jantung yang fatal, terutama mereka yang tidak tahu cara menjaga rahasia. Dani memandang Banyu. Kita harus segera ke polisi. Dengan polisi mana? Bambang tertawa getir. Setengah dari kepala polisi di wilayah ini menerima dana dari yayasan. Sistemnya benar-benar dikompromikan. Banyu berdiri lagi, mulai berjalan berputar-putar. Jadi kita menghadapi jaringan korupsi yang jauh melampaui keluargaku. Jauh melampaui, Bambang menegaskan. Tapi ada harapan. Apa? Rekaman yang saya buat mencakup nama semua yang terlibat, jumlah pembayaran, tanggal spesifik. Itu bukti yang cukup untuk penyelidikan federal. Dani bersemangat. Kita bisa membawa ini ke jurnalis investigatif tingkat nasional, orang-orang yang punya sumber daya untuk menghadapi korupsi sistemik. Tapi pertama-tama, kata Banyu, aku perlu melindungi Kirana dan Arga. Jika orang tuaku mengetahui bahwa kita punya bukti ini. Saat itu, telepon Banyu berdering. Itu Kirana dan suaranya bergetar karena panik. Banyu, aku ingin kamu segera ke sini. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Apa yang terjadi? Arga baik-baik saja? Arga baik-baik saja, tapi Banyu, aku menemukan perangkat aneh di sekitar rumah dan ada surat-surat resmi yang datang hari ini. Orang tuamu mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak asuh sementara atasnya. Banyu memandang Bambang yang mengangguk dengan serius. Kirana, di mana kamu sekarang? Aku bersama Arga di rumah tetanggaku, Bu Laura. Aku tidak merasa aman di rumah kami, tahu bahwa kami telah diawasi. Jangan kembali ke sana, tetap di sana sampai aku datang. Aku akan segera berangkat. Banyu, sidang pendahuluan dijadwalkan minggu depan. Bagaimana kita akan menghadapinya? Kita akan menghadapinya bersama. Dan kali ini kita punya senjata yang diperlukan untuk bertarung. Setelah mematikan telepon, Banyu memandang Bambang dan Dani. Kalian berdua ikut denganku. Sudah waktunya untuk mengubah bukti ini menjadi tindakan. Banyu, kata Dani, kamu mengerti bahwa kita sedang menyatakan perang terhadap sebuah organisasi yang tampaknya mengendalikan seluruh sistem hukum? Aku mengerti, tapi aku juga mengerti bahwa ada puluhan anak tak berdosa yang bergantung pada seseorang yang cukup berani untuk menghadapi monster-monster ini. Bambang menyimpan semua dokumen dengan hati-hati. Pak Banyu, ada satu hal yang belum saya katakan. Apa? Oh, ibumu. Lestari tidak sebodoh kelihatannya tentang operasi ini. Banyu berhenti mendadak. Maksudmu? Dalam rekaman yang saya buat, ada percakapan di mana dia berpartisipasi aktif dalam diskusi tentang strategi untuk memisahkan anak-anak dari keluarga mereka. Wahyu itu menghantam Banyu seperti pukulan fisik. Honor. Ibuku adalah kaki tangan aktif. Dari bukti yang saya miliki. Ya, dia bukan hanya seorang istri yang pura-pura tidak melihat, dia adalah seorang partisipan yang sadar. Selama perjalanan ke perkebunan, Banyu menyerap informasi itu dengan kengerian yang semakin besar. Orang tuanya tidak hanya memanipulasi hidupnya dan putranya. Mereka adalah bagian dari operasi sistematis yang menghancurkan seluruh keluarga. Dani, katanya, aku ingin kamu segera mulai menyelidiki Yayasan Harapan Bangsa. Gunakan semua sumber daya yang diperlukan, dan jika mereka mencoba mengintimidasi kita, maka kita juga akan mendokumentasikan intimidasi itu. Sudah waktunya untuk mengekspos semuanya secara publik. Tapi yang tidak diketahui Banyu adalah bahwa kecurigaannya tentang ibunya hanya sebagian benar. Kebenaran tentang Lestari jauh lebih rumit dan menyakitkan, dan ketika dia menemukannya, dia akan mengerti bahwa manipulasi keluarganya telah dimulai jauh sebelum Arga lahir. Pertempuran baru saja dimulai dan harga kebenaran adalah mengetahui bahwa beberapa orang yang kita cintai mampu melakukan kejahatan yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Rumah Bu Laura menjadi tempat perlindungan sementara, di mana Banyu, Kirana, dan Arga mencoba memproses besarnya Wahyu. Sepanjang malam mereka memeriksa foto-foto dokumen yang diberikan Bambang, tetapi Kirana masih dalam keadaan shock berat, tidak dapat sepenuhnya menerima kenyataan. Setahun,
Dia mengulang-ulang, menatap gambar-gambar laporan psikologis. 5 tahun diawasi seperti binatang laboratorium. Kirana, kata Banyu lembut, kamu perlu mengerti bahwa tidak ada yang bisa kamu lakukan secara berbeda. Mereka adalah profesional yang memanipulasi situasi yang mustahil. Tapi aku seharusnya menyadari sesuatu. Bagaimana seorang ibu tidak menyadari bahwa putranya sedang dianalisis secara psikologis tanpa izin? Arga tidur gelisah di pangkuannya. Jelas terpengaruh oleh ketegangan terus-menerus orang dewasa. Bahkan dalam tidurnya dia memegang erat jam tangan Banyu di dadanya. Banyu, kata Bu Laura, membawakan kopi segar. Kalian perlu membuat keputusan cepat. Kalian tidak bisa tinggal di sini selamanya dan sidang itu hanya beberapa hari lagi. Aku tahu. Banyu menjawab, mempelajari rekaman yang dibuat Bambang. Tapi kita perlu strategi hukum yang solid. Kita tidak bisa begitu saja muncul di pengadilan dengan bukti yang diperoleh secara ilegal. Dani, yang telah menghabiskan malam meneliti Yayasan Harapan Bangsa, mengangkat matanya dari laptopnya. Banyu, aku menemukan sesuatu yang mengganggu. Yayasan itu sudah ada selama 10 tahun, tetapi baru dalam 5 tahun terakhir mulai menerima anak-anak melalui proses pengadilan. Apa yang berubah 5 tahun yang lalu? Suryo menjadi ketua Dewan Pembina Yayasan. Sebelumnya itu benar-benar hanya lembaga amal biasa. Kirana akhirnya berhenti melihat dokumen-dokumen itu. Maksudmu semuanya dimulai ketika Arga berusia 3 tahun? Tepat ketika orang tuamu mengetahuinya, Banyu menegaskan. Yayasan itu menjadi alat untuk memperluas operasi. Tapi kenapa diperluas? Kenapa tidak hanya mencoba mengendalikan Arga? Dani menunjukkan artikel-artikel surat kabar yang dia temukan. Karena mereka menemukan ada pasar untuk itu. Keluarga-keluarga kaya yang bersedia membayar sejumlah besar uang untuk anak-anak dengan profil tertentu. Pasar? Kirana bertanya dengan ngeri. Bukan dalam arti perdagangan tradisional, Dani menjelaskan dengan cepat. Lebih canggih, keluarga-keluarga yang menginginkan ahli waris dengan karakteristik tertentu. Tetapi karena suatu alasan tidak dapat memiliki anak biologis yang sesuai dengan standar mereka. Banyu berdiri dengan tiba-tiba. Orang tuaku menjadi pemasok anak-anak pesanan untuk kaum elit. Tampaknya begitu. Dan mereka menggunakan sistem hukum untuk memberikan kesan legitimasi pada seluruh proses. Saat itu, telepon Banyu berdering. Itu nomor yang tidak dikenal, tetapi dia memutuskan untuk menjawab. Halo Banyu, suara seorang wanita berbisik. Ini aku Lestari. Banyu memberi isyarat kepada yang lain untuk diam. Ibu, di mana ibu? Aku di telepon umum di pusat kota. Aku tidak bisa menggunakan ponselku karena Suryo bisa melacaknya. Kenapa ibu menelepon? Lestari ragu-ragu sebelum menjawab. Karena aku perlu memberitahumu kebenaran tentang keterlibatanku dalam semua ini. Banyu merasakan perutnya mulas. Keterlibatan apa? Nak, selama bertahun-tahun aku pikir aku sedang membantu anak-anak kurang mampu. Suryo memberitahuku bahwa yayasan menyelamatkan anak-anak dari keluarga yang tidak berfungsi dan menempatkan mereka di rumah yang lebih baik. Dan ibu percaya? Wengen yang percaya. Setelah kita kehilanganmu karena obsesi pekerjaan, aku merasa sangat tidak berguna. Yayasan memberiku tujuan. Ibu, apa sebenarnya yang ibu lakukan? Aku mengunjungi anak-anak di yayasan, mengatur kegiatan pendidikan, berpartisipasi dalam rapat dewan. Kupikir aku menjadi nenek pengganti bagi anak-anak yang membutuhkan cinta. Banyu memandang Kirana, yang mengikuti percakapan itu dengan ekspresi tidak percaya yang semakin besar. Kapan ibu mengetahui kebenarannya? Minggu lalu, ketika kamu mulai mengajukan pertanyaan tentang Arga, Suryo menjadi putus asa, mulai berbicara sendiri, merencanakan strategi. Saat itulah aku mendengar percakapan telepon yang membuatku mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Percakapan seperti apa? Lestari mulai menangis. Dia berbicara dengan pengacara tentang bagaimana membuat bukti palsu terhadap Kirana, membahas pembayaran kepada staf pengadilan, dan terutama berbicara tentang mempercepat jadwal untuk anak-anak lain. Anak-anak lain, Banyu, ada setidaknya 15 anak di yayasan yang dipisahkan dari keluarga mereka dalam 3 tahun terakhir, dan Suryo berencana untuk mentransfer hak asuh mereka ke keluarga tertentu tahun ini juga. Dani mencondongkan tubuh lebih dekat ke telepon. Lestari, apakah ibu punya nama, detail spesifik? Siapa orang ini? Lestari bertanya dengan waspada. Ini Dani, seorang jurnalis yang membantu kami, Banyu menjelaskan. Ibu bisa mempercayainya. Aku punya beberapa nama ya, dan aku punya akses ke arsip pribadi yang disimpan Suryo di rumah. Dia pikir aku terlalu bodoh untuk memahami pentingnya dokumen-dokumen itu.
Banyu merasakan secercah harapan. Bisakah ibu memotret arsip-arsip itu? Bisa, tapi sangat berbahaya jika dia mengetahuinya. Ibu, anak-anak tak berdosa menderita. Keluarga-keluarga dihancurkan secara sistematis. Aku tahu dan aku benci diriku sendiri karena telah berpartisipasi dalam hal ini tanpa bertanya. Tetapi Banyu, ayahmu telah menyewa orang-orang yang sangat berbahaya. Kemarin aku mendengarnya berbicara dengan seseorang tentang menghilangkan saksi-saksi yang bermasalah. Darah Banyu membeku. Apakah dia berbicara tentang Bambang? Aku tidak tahu, tapi dia menyebutkan bahwa tidak boleh ada ujung yang longgar ketika kasus Arga dibawa ke pengadilan. Kirana berdiri dengan gelisah. Lestari, Banyu, dan Arga dalam bahaya. Kalian semua dan aku juga. Jika Suryo mengetahui bahwa Naraki berbicara dengan kalian. Dani membuat catatan dengan cepat. Lestari, di mana tepatnya arsip-arsip itu di rumah ibu? Di kantor pribadinya di dalam lemari arsip yang terkunci. Tapi aku punya kuncinya karena dia memintaku untuk mengatur dokumen pajak bulan lalu. Apakah ibu bersedia memotret semuanya? Lestari terdiam selama beberapa detik. Jika aku melakukannya, tidak ada jalan kembali. Suryo akan tahu itu aku. Ibu, kata Banyu lembut, apa alternatifnya? Membiarkan dia menghancurkan lebih banyak keluarga? Membiarkan dia mengambil Arga dari kita? Bisakah kalian melindungiku jika aku membawa bukti ini? Dani dan Banyu saling pandang. Kami bisa mengatur perlindungan, kata Dani. Aku punya kontak di badan-badan federal yang tidak terikat dengan korupsi lokal. Baiklah, kata Lestari. Akhirnya aku akan melakukannya, tapi aku butuh beberapa jam untuk menunggu Suryo meninggalkan rumah. Di mana kita bertemu? Di pabrik tekstil tua di pinggir kota jam 6 sore. Dan Banyu, bawa Arga. Aku ingin bertemu cucuku sebelum terlambat. Setelah Lestari mematikan telepon, keheningan berat menyelimuti ruangan. Bu Laura adalah yang pertama angkat bicara. Kalian yakin bisa mempercayainya? Bisa jadi itu jebakan. Bisa jadi, Banyu mengakui. Tapi itu satu-satunya kesempatan kita untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk menghentikan ini. Kirana memeluk Arga lebih erat. Bagaimana jika itu jebakan? Bagaimana jika kita menyerahkan putra kita langsung kepada mereka? Kalau begitu kita akan bersiap, kata Dani. Aku akan memanggil bala bantuan, orang-orang yang bisa melindungi kita jika terjadi kesalahan. Banyu memandang putranya yang tertidur dan merasakan campuran ketakutan dan tekad. Arga pantas tumbuh bebas, jauh dari manipulasi ini. Semua anak ini pantas mendapatkannya. Tapi dengan harga berapa? Kirana bertanya. Kita mempertaruhkan keluarga kita untuk menyelamatkan keluarga lain. Kita mempertaruhkan keluarga kita untuk menyelamatkan keluarga kita. Banyu mengoreksi. Jika kita tidak menghentikan ini sekarang, Arga tidak akan pernah bebas dan anak-anak lain akan terus menderita. Selama sisa hari itu, mereka mempersiapkan pertemuan dengan Lestari. Dani menghubungi pihak berwenang federal, menjelaskan situasinya tanpa mengungkapkan detail spesifik. Banyu mencoba menjaga keadaan normal untuk Arga, bermain dan berbicara, tetapi anak itu jelas merasakan perhatian orang dewasa. Ayah, tanya Arga saat makan siang. Kenapa semua orang sedih? Kita sedang menghadapi beberapa masalah, nak, tapi kita akan menyelesaikan semuanya. Apakah orang jahat lagi? Banyu berlutut setinggi anak laki-laki itu. Ya, orang jahat. Tapi hari ini kita akan menemukan cara untuk menghentikan mereka selamanya. Dan setelah itu kita bisa bersama. Kamu, aku, dan ibu. Setelah itu kita bisa bersama. Banyu berjanji, berdoa agar bisa menepati janji itu. Pukul 5.30 sore mereka berangkat untuk bertemu dengan Lestari. Dani telah mengatur tim pendukung yang akan ditempatkan di sekitar pabrik. Siap untuk campur tangan jika diperlukan. Selama perjalanan dan Banyu mengamati Arga di kursi belakang, bermain dengan beberapa mainan yang dipinjamkan Bu Laura. Putranya tidak tahu bahwa dia berada di pusat pertempuran yang akan menentukan tidak hanya masa depannya, tetapi juga masa depan puluhan anak lain. Kirana, kata Banyu pelan, apapun yang terjadi hari ini, aku ingin kamu tahu bahwa beberapa hari terakhir ini adalah yang terbaik dalam hidupku. Mengenal Arga, memahami dirimu, sepadan dengan setiap detik rasa sakit. Jangan bicara seolah-olah ini perpisahan, jawabnya, tapi suaranya bergetar. Ini bukan perpisahan, ini janji. Janji bahwa kita akan melindungi keluarga kita, apapun risikonya. Ketika mereka tiba di pabrik yang ditinggalkan, mereka melihat sebuah mobil sendirian terparkir di dekat pintu masuk. Lestari menunggu di luar, jelas gugup, memegang sebuah map tebal. Ibu, kata Banyu saat mendekat, ibu berhasil?
Berhasil, dia menjawab. Tapi matanya tertuju pada Arga. Ya Tuhan Banyu, dia mirip sekali denganmu waktu kecil. Arga bersembunyi di belakang Kirana, terintimidasi oleh orang asing yang menatapnya dengan air mata di matanya. Arga, kata Banyu lembut, ini nenekmu Lestari. Nenekku? Arga bertanya dengan penasaran, tapi waspada. Ya sayang, Lestari berkata, berlutut setinggi dia. Dan aku minta maaf karena tidak bertemu denganmu sebelumnya. Kenapa ibu tidak datang menemuiku? Lestari memandang Banyu, lalu kembali ke Arga. Karena aku telah membuat kesalahan yang sangat besar, sayang. Tapi sekarang aku akan mencoba memperbaikinya. Dia menyerahkan map itu kepada Dani. Semuanya ada di sini. Nama, jumlah, tanggal, bahkan foto anak-anak dengan profil psikologis mereka. Dani dengan cepat membolak-balik dokumen. Lestari, ini bukti yang cukup untuk menjatuhkan seluruh operasi. Dan untuk memasukkanku ke penjara juga, katanya sederhana. Tapi beberapa hal lebih penting daripada keselamatan kita sendiri. Saat itulah Banyu menyadari mobil-mobil lain mendekat dengan cepat ke pabrik. Beberapa kendaraan gelap muncul dari berbagai arah. Ini jebakan, teriak Kirana menggendong Arga. Tidak, Lestari balas berteriak. Aku tidak tahu. Suryo pasti sudah mengetahuinya. Dani sudah menelepon tim pendukungnya. Kita butuh bantuan sekarang. Kita terkepung. Banyu melihat sekeliling, mengevaluasi pilihan untuk melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Mobil-mobil itu telah membentuk lingkaran di sekitar pabrik. Lestari. Ya, suara yang familiar bergema di udara. Itu Suryo, keluar dari salah satu kendaraan dengan beberapa pria. Betapa mengecewakannya mengetahui bahwa istriku sendiri telah mengkhianatiku. Suryo, tolong. Lestari memohon. Mereka adalah keluarga kita. Mereka adalah keluarga kita. Dia mengoreksi dengan dingin. Sekarang mereka hanyalah hambatan bagi bisnis kita. Banyu menempatkan dirinya di depan Kirana dan Arga, siap melindungi mereka dengan nyawanya sendiri. Ayah, biarkan mereka pergi. Jika kamu ingin bertengkar dengan seseorang, bertengkarlah denganku. Ini bukan soal pertengkaran, Banyu. Ini soal bisnis. Dan kalian terlalu banyak tahu untuk tetap hidup. Saat itulah Dani tersenyum tak terduga. Sebenarnya Pak Suryo, saya pikir yang terlalu banyak tahu sekarang adalah Bapak. Maksudmu? Dani menunjukkan sebuah perangkat kecil. Seluruh percakapan ini sedang disiarkan langsung ke pihak berwenang federal dan 3 stasiun televisi yang berbeda. Suryo pucat. Itu tidak mungkin. Sangat mungkin dan sangat legal, tidak seperti semua yang telah Bapak lakukan. Saat itu, sirene mulai terdengar di kejauhan, semakin dekat. Dani telah mempersiapkan lebih dari sekadar tim pendukung. Dia telah mengatur operasi lengkap untuk mengekspos dan menangkap seluruh jaringan. Sudah berakhir, ayah, kata Banyu. Operasimu sudah berakhir. Suryo melihat sekeliling, menyadari bahwa dia terjebak. Kalian tidak tahu apa yang telah kalian hancurkan. Berapa banyak orang berkuasa yang akan menuntut balas? Kalau begitu, kita akan menghadapi satu orang berkuasa pada satu waktu. Banyu menjawab, dimulai dengan Bapak. Saat pihak berwenang mengepung tempat itu, Arga akhirnya mengajukan pertanyaan yang mematahkan hati semua orang. Ayah, kenapa kakek orang jahat? Banyu berlutut di samping putranya, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Terkadang, nak, orang yang seharusnya melindungi kita malah menyakiti kita. Tapi sekarang kita akan memastikan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Dan kita akan berusaha bersama. Kita akan bersama selamanya. Tapi bahkan dengan Suryo ditangkap dan operasinya terungkap, Banyu tahu bahwa pertempuran belum berakhir. Ada orang-orang berkuasa yang terlibat yang tidak akan menerima kejatuhan jaringan tanpa perlawanan. Darcy ada 15 anak di Yayasan Harapan Bangsa yang perlu dipersatukan kembali dengan keluarga mereka yang sebenarnya. Perjuangan untuk keadilan baru saja dimulai. 3 minggu setelah penangkapan Suryo, Banyu menemukan dirinya dalam situasi yang tidak pernah dia bayangkan mungkin terjadi. Duduk di lantai ruang tamu Bu Laura, mengajari Arga menyusun puzzle sambil menunggu panggilan terpenting dalam hidupnya. Dani sedang mengoordinasikan operasi penyatuan kembali anak-anak dari Yayasan Harapan Bangsa. Dan setiap jam datang berita yang bergantian antara menghancurkan dan ajaib. Ayah, kata Arga, memegang sepotong puzzle ke arah cahaya. Mamo, kapan kita akan kembali ke rumah kita? Banyu memandang Kirana yang sedang mengatur dokumen hukum di meja dapur. Sejak kebenaran terungkap, dia telah menjadi aktivis yang gigih dalam memperjuangkan hak-hak keluarga yang terkena dampak. Wanita lembut yang dia temukan kembali sekarang menunjukkan kekuatan yang menyaingi eksekutif manapun yang pernah dia kenal.
Segera, Nak. Tapi pertama-tama kita perlu memastikan semua anak aman. Anak-anak yang diambil oleh kakek nenek jahat, cara Arga memahami situasi selalu mengejutkan Banyu. Tanpa kehilangan kepolosan alami masa kanak-kanak, putranya telah mengembangkan kesadaran sosial dini yang membuatnya bangga dan khawatir secara bersamaan. Betul, kita ingin mereka semua kembali ke keluarga mereka yang sebenarnya. Saat itu, telepon Banyu berdering. Itu Dani. Banyu, aku ingin kalian datang ke yayasan sekarang. Sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Apa itu? Penyatuan kembali pertama akan terjadi dalam 1 jam. Dan Arga secara khusus meminta untuk hadir. Banyu mengerutkan kening. Arga meminta, maksudmu? Rekan-rekan di yayasan mengetahui bahwa dia adalah anak laki-laki istimewa yang ingin dikendalikan oleh orang tuamu. Bagi mereka, Arga telah menjadi simbol harapan. Mereka ingin berterima kasih kepada keluarga yang telah mengungkap seluruh operasi. Kirana mendekat setelah mendengar percakapan itu. Dani, apakah aman membawa Arga ke sana? Benar-benar aman. Yayasan sekarang di bawah kendali federal dan, jujur saja, kurasa ini akan menjadi terapi bagi semua anak yang terlibat. 1 jam kemudian, Banyu, Kirana, dan Arga tiba di Yayasan Harapan Bangsa. Apa yang mereka temukan membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Puluhan mobil terparkir di halaman, seluruh keluarga menunggu dengan cemas di luar gedung utama. Beberapa menangis, yang lain berpelukan, semuanya membawa campuran harapan dan ketakutan di wajah mereka. Ya Tuhan. Kirana berbisik. Berapa banyak nyawa yang telah hancur? Dani menyambut mereka di pintu masuk. 17 keluarga, Banyu. 17 anak yang dipisahkan dari keluarga mereka melalui proses yang curang. Dan semuanya akan dipersatukan kembali? Sebagian besar ya. Sayangnya, 3 keluarga kehilangan begitu banyak waktu berjuang di sistem hukum yang korup sehingga mereka hancur total. Orang tuanya bercerai, beberapa mengalami masalah kesehatan mental yang serius. Banyu merasakan tusukan rasa bersalah yang menghancurkan. Orang-orang yang bisa diselamatkan jika aku mengetahuinya lebih awal. Banyu, kata suara yang familiar di belakangnya. Itu Bambang Wijaya, sekarang di bawah perlindungan federal tetapi bebas untuk bersaksi. Bapak tidak bisa menanggung kesalahan atas kejahatan yang dilakukan orang lain. Yang penting Bapak bertindak ketika mengetahui kebenarannya. Bambang, kata Arga, berlari untuk memeluk pria yang dikenalnya sebagai Pak Matius. Kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja, pahlawan mudaku, dan sangat bangga padamu dan keluargamu. Mereka memasuki yayasan yang sekarang berfungsi sebagai pusat penyatuan kembali yang dikoordinasikan oleh pekerja sosial federal dan psikolog yang berspesialisasi dalam trauma anak. Kontras dengan tempat pengkondisian sebelumnya sangat mencolok. Dani, seorang pekerja sosial, mendekat. Keluarga Santoso sudah tiba. Bisakah kita mulai dengan penyatuan kembali Citra? Tentu saja. Arga ingin bertemu Citra sebelum dia bertemu kembali dengan orang tuanya. Arga mengangguk malu-malu dan mereka dibawa ke sebuah ruangan di mana seorang gadis kecil berusia sekitar 6 tahun sedang bermain sendirian dengan boneka. Ketika dia melihat Arga, matanya berbinar. Kamu Arga? Anak laki-laki yang membantu kami pulang. Halo? Arga menjawab dengan sama malunya. Bagaimana kamu tahu namaku? Semua orang di sini tahu. Para bibi bilang keluargamu yang menghentikan orang-orang jahat. Banyu mengamati interaksi itu dan merasakan emosi yang belum pernah dia alami. Putranya, tanpa sadar, telah menjadi simbol harapan bagi anak-anak lain yang trauma. Citra, kata Dani lembut, orang tuamu ada di sini. Mau bertemu mereka? Wajah gadis kecil itu berubah. Ketakutan dan harapan beradu di ekspresinya. Man, apakah mereka masih mencintaiku? Bahkan setelah sekian lama, mereka tidak pernah berhenti mencintaimu. Dani meyakinkan. Penyatuan kembali Citra dengan orang tuanya adalah momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir. Ketika pintu terbuka dan dia melihat orang tuanya, ada beberapa detik keraguan, terlalu banyak waktu perpisahan dan pengkondisian psikologis. Tetapi ketika ibunya berlutut dan membuka tangannya, membisikkan namanya, Citra berlari seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Pelukan yang menyusul membuat semua orang dewasa yang hadir menangis. Huanatuyo adalah perwujudan murni dari cinta tanpa syarat. Pengampunan instan, hubungan yang tidak dapat dihancurkan sepenuhnya oleh waktu maupun manipulasi. Ibu, Citra Teresak, aku pikir kalian sudah melupakanku. Tidak pernah putriku, kami tidak pernah berhenti mencarimu. Arga memegang tangan Banyu dengan erat. Ayah, kenapa semua orang menangis? Karena terkadang kita menangis ketika kita sangat bahagia, nak. Aku juga senang.
Citra sudah pulang. Selama beberapa jam berikutnya, Banyu dan keluarganya menyaksikan beberapa penyatuan kembali lainnya. Masing-masing unik dalam emosinya, tetapi semuanya berbagi keajaiban yang menghancurkan dari cinta keluarga yang dipulihkan. Di antara penyatuan kembali, Dani menunjukkan kepada Banyu hasil penyelidikan jurnalistiknya. Cerita ini akan diterbitkan di semua surat kabar besar di negara ini besok. Puluhan pejabat sedang diselidiki. Korporasi Wicaksono sedang diselidiki dan setidaknya 40 orang telah ditangkap. Dan ibuku, Lestari bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang. Kemungkinan besar dia akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan karena kerjasamanya. Dia benar-benar tampak tulus menyesal. Banyu mengangguk. Selama beberapa minggu terakhir, dia telah mengunjungi Lestari di penjara beberapa kali. Menyaksikan ibunya sendiri menghadapi konsekuensi dari tindakannya sangat menyakitkan, tetapi perlu. Dan yang mengejutkan, kunjungan-kunjungan itu telah mendekatkan ibu dan anak dengan cara yang belum pernah mereka capai sebelumnya. Dani, Kirana mendekat. Bagaimana situasi hukum keluarga kita sekarang? Kalian benar-benar bebas? Proses hak asuh dibatalkan tentu saja. Dan Banyu, secara hukum kamu sekarang memiliki semua hak ayah atas Arga dan perusahaan. Dani ragu-ragu. Itu adalah keputusan yang harus kamu ambil. Korporasi Wicaksono dapat terus beroperasi di bawah manajemen baru atau dapat dibubarkan. Kamu punya kendali penuh sekarang. Banyu memandang Arga yang sedang menggambar di meja terdekat, membuat gambar sebuah keluarga 3 orang bergandengan tangan. Kurasa aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. 2 minggu kemudian Banyu menemukan dirinya di pengadilan yang sama, di mana dia seharusnya menghadapi sidang hak asuh, tetapi kali ini dia tidak diadili. Dia bersaksi sebagai bagian dari penuntutan terhadap jaringan korupsi yang telah menghancurkan begitu banyak keluarga. Bapak Banyu, tanya jaksa federal, bagaimana Bapak menggambarkan dampak pribadi dari operasi kriminal ini terhadap keluarga Bapak? Banyu memandang Kirana dan Arga yang duduk di barisan pertama lalu ke Lestari yang berada di kursi terdakwa, tetapi akan diadili secara terpisah karena kerjasamanya. Jaksa, Banyu memulai. Selama 8 tahun, saya kehilangan kesempatan untuk mengenal putra saya. Selama 5 tahun, mantan istri saya hidup di bawah pengawasan terus-menerus, tanpa sadar. Selama seumur hidup, saya percaya bahwa orang tua saya adalah orang yang berbeda dari yang sebenarnya. Dan bagaimana itu mengubah perspektif Bapak tentang apa yang benar-benar penting? Banyu menarik napas dalam-dalam. Saya belajar bahwa kesuksesan tidak diukur dalam keuntungan atau kontrak. Itu diukur dalam kualitas hubungan yang kita bangun, kepercayaan yang kita inspirasi, cinta yang kita bagi. Apakah Bapak berencana untuk terus memimpin korporasi Wicaksono? Tidak. Saya akan membubarkan perusahaan dan menggunakan sumber dayanya untuk membuat dana reparasi bagi semua keluarga yang terkena dampak operasi ini, dan saya akan mendedikasikan hidup saya untuk menjadi ayah yang seharusnya saya jalani sejak awal. Ketika mereka meninggalkan pengadilan, Arga mengajukan pertanyaan yang Banyu tunggu-tunggu. Ayah, sekarang masalah sudah selesai. Apakah kita akan tinggal bersama? Kamu, aku, dan ibu? Banyu memandang Kirana yang tersenyum malu-malu. Selama beberapa minggu terakhir, mereka telah berbicara secara ekstensif tentang masa depan. Cinta itu belum sepenuhnya hilang, tetapi keduanya tahu bahwa mereka perlu membangun kembali semuanya dari awal. Arga, kata Banyu, berlutut setinggi putranya. Ya, kita akan tinggal bersama, tapi perlahan-lahan membangun keluarga kita hari demi hari seperti sebuah rumah. Tepat seperti sebuah rumah. Batu bata demi batu bata dengan sangat hati-hati dan banyak cinta. 6 bulan kemudian, Banyu terbangun pada suatu Sabtu pagi di rumah sederhana yang telah mereka beli di dekat perkebunan tempat semuanya dimulai. Jauh lebih kecil dari penthouse lamanya, tetapi jauh lebih nyaman. Arga tidur di kamar sebelah, bermimpi dengan tenang untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan tanpa mimpi buruk tentang orang jahat. Kirana ada di dapur membuat kopi, bersenandung pelan lagu yang Banyu kenali dari masa pernikahan mereka. Selamat pagi, katanya ketika dia muncul di dapur. Selamat pagi, bagaimana tidurmu? Kau semakin baik setiap malam, itu benar. Terapi keluarga yang mereka lakukan 2 kali seminggu berhasil. Perlahan, dengan hati-hati, mereka belajar menjadi keluarga yang sesungguhnya. Bukan unit yang didasarkan pada kenyamanan atau kewajiban, tetapi pada pilihan sadar dan cinta yang tulus. Ken Banyu, kata Kirana, Hiu, ada surat datang kemarin dari Citra. Banyu tersenyum. Beberapa anak yang dipersatukan kembali telah mengembangkan korespondensi dengan Arga. Dia telah menjadi semacam kakak laki-laki simbolis bagi mereka semua. Apa katanya? Dia baik-baik saja di sekolah baru, orang tuanya juga melakukan terapi keluarga, dan dia ingin mengundang Arga ke pesta ulang tahunnya. Dan menurutmu kita harus pergi?
Wait, kurasa penting bagi Arga untuk melihat bahwa anak-anak lain baik-baik saja, bahwa perjuangan kita sepadan. Saat itu Arga muncul di dapur, menggosok matanya yang mengantuk. Selamat pagi keluar. Kata keluarga selalu membuat hati Banyu sesak karena emosi. Putranya telah belajar menggunakan kata itu dengan bangga, seolah-olah itu adalah harta yang berharga. Wani nonami. Selamat pagi jagoan. Hari ini hari Sabtu. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin mengunjungi Bu Laura dan membawakannya bunga. Bu Laura telah menjadi nenek angkat tidak resmi bagi Arga. Setiap minggu mereka mengunjunginya, membawakan bunga dan mendengarkan ceritanya. Simeo itu adalah salah satu tradisi keluarga yang mereka ciptakan secara spontan. Dan setelah itu, lanjut Arga, bolehkah aku membantumu di kebun? Banyu telah menemukan gairah tak terduga dalam berkebun. Bekerja dengan tanah, melihat tanaman tumbuh, menciptakan kehidupan, adalah kebalikan dari dunia korporat yang telah dia tinggalkan. Tentu saja bisa, hari ini kita akan menanam bunga matahari. Kenapa bunga matahari? Karena mereka selalu menghadap matahari, dimanapun mereka ditanam. Seperti keluarga kita selalu mencari cahaya, bahkan di saat-saat tersulit. Kemudian pada hari itu, saat Banyu dan Arga bekerja di kebun, mantan istrinya mengamati mereka dari jendela dapur. Pemandangan itu begitu sederhana sehingga menyentuh hatinya. Ayah dan anak, tangan kotor karena tanah, menanam benih yang akan mekar di musim semi. Arga, Banyu berkata, bolehkah aku memberitahumu sebuah rahasia? Boleh. Sebelum aku bertemu denganmu, aku pikir bekerja adalah hal terpenting di dunia. Aku pikir kesuksesan berarti memiliki uang dan kekuasaan. Dan sekarang aku tahu bahwa hal terpenting adalah berada di sini bersamamu dan ibumu, menanam bunga matahari dan membangun kenangan. Arga mempertimbangkan itu dengan serius. Hakim, ayah, menurutmu orang lain juga perlu belajar itu? Kurasa begitu, nak. Kalau begitu, mungkin kita bisa mengajar. Banyu memandang putranya, terkesan sekali lagi dengan kebijaksanaan dininya. Menurutmu bagaimana kita bisa mengajar? Menceritakan kisah kita kepada keluarga lain yang dipisahkan oleh orang jahat, ide itu menanam benih di benak Banyu. Selama beberapa bulan berikutnya, dia dan Kirana mulai berbicara di sekolah-sekolah, universitas, dan konferensi tentang pentingnya keluarga, bahaya ambisi yang tak terkendali, dan kekuatan transformatif dari cinta yang tulus. Dani mendokumentasikan semuanya dalam sebuah buku yang menjadi buku terlaris nasional. Ketika sukses menjadi kegagalan, sebuah perjalanan penebusan keluarga. Keuntungannya disumbangkan seluruhnya kepada organisasi yang membantu keluarga dalam situasi rentan. Lestari, setelah menjalani hukuman yang lebih ringan selama 2 tahun, pindah ke kota kecil, di mana dia bekerja sebagai sukarelawan di panti asuhan yang sah. Hubungannya dengan Banyu tidak pernah kembali seperti semula, tetapi mengembangkan dasar baru kejujuran dan saling memaafkan. Bambang Wijaya kembali ke teater, tetapi juga menjadi pembicara tentang etika dan tanggung jawab sosial. Pengalamannya sebagai Pak Matius mengubahnya menjadi pembela hak-hak anak yang gigih. 1 tahun setelah peristiwa yang mengubah segalanya, Banyu menemukan dirinya kembali di tempat di mana dia telah bertemu kembali dengan Kirana dan mengetahui tentang Arga, tetapi kali ini dia ada di sana untuk sebuah perayaan. Itu adalah ulang tahun ke-9 Arga, dan mereka telah memutuskan untuk mengadakan pesta di perkebunan yang sekarang secara resmi menjadi milik keluarga. Semua anak yang telah dipersatukan kembali hadir bersama keluarga mereka, menciptakan semacam keluarga besar yang lahir dari kesulitan bersama. Ayah, kata Arga, mendekatinya saat dia mengamati anak-anak lain bermain. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Selalu. Apakah kamu menyesal telah menjadi orang jahat sebelumnya? Pertanyaan itu menghantam Banyu, seperti biasa. Arga memiliki kemampuan unik untuk mengajukan pertanyaan yang langsung ke jantung masalah yang paling kompleks. Arga, aku sangat menyesal telah kehilangan waktu denganmu dan ibumu, tapi aku tidak sepenuhnya menyesal karena perlu bagiku menjadi orang itu untuk belajar menjadi orang ini. Maksudmu, jika aku tidak membuat kesalahan itu, mungkin aku tidak akan pernah belajar apa yang benar-benar penting. Terkadang kita perlu tersesat untuk menemukan diri kita yang sebenarnya. Arga mengangguk, memproses informasi itu dengan keseriusan yang menjadi ciri khasnya. Dan sekarang kamu sudah menemukan dirimu? Banyu melihat sekeliling, Kirana berbicara dengan penuh semangat dengan ibu-ibu lain. Anak-anak berlarian bebas dan bahagia di halaman, keluarga-keluarga berkumpul kembali setelah bertahun-tahun perpisahan paksa,
Sebuah meja sederhana dengan kue buatan sendiri yang telah dibuat mantan istrinya dengan cinta. Sekarang aku telah menemukan diriku. Dia menegaskan, "Ayah, ya, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, nak. Lebih dari apapun di dunia." Malam itu, setelah semua tamu pulang, Banyu, Kirana, dan Arga duduk di halaman mengamati bintang-bintang. Itu adalah tradisi yang telah mereka kembangkan. Momen-momen syukur dalam diam di akhir setiap hari istimewa. "Kirana," kata Banyu lembut, "terima kasih." "Untuk apa?" "Karena telah membesarkan seorang putra yang luar biasa sendirian, karena telah memberiku kesempatan kedua, karena telah mengajariku bahwa cinta sejati bukanlah kepemilikan, itu adalah pembebasan." "Banyu," jawabnya, "terima kasih karena telah membuktikan bahwa orang bisa benar-benar berubah, bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memilih melakukan apa yang benar." Arga berbaring di antara keduanya memandang langit berbintang. "Ayah, ibu, menurut kalian bintang-bintang juga punya keluarga? Kenapa kamu bertanya begitu?" Kirana tersenyum, karena mereka bersinar lebih terang ketika mereka bersama. Banyu dan Kirana saling pandang di atas kepala putra mereka. Keduanya memahami kedalaman yang tidak disengaja dari pengamatan itu. "Tahu tidak, Arga?" Banyu berkata, "Kurasa kamu benar. Hal-hal terbaik dalam hidup bersinar lebih terang ketika mereka bersama. Seperti keluarga kita, tepat seperti keluarga kita." Saat mereka mengamati bintang-bintang, Banyu merenungkan perjalanan luar biasa yang telah membawa mereka ke sana. Dia telah kehilangan sebuah kerajaan bisnis, tetapi mendapatkan sebuah keluarga yang sesungguhnya. Dia telah menemukan korupsi orang tuanya, tetapi menemukan integritasnya sendiri. Dia telah menghadapi kemungkinan kehilangan segalanya, tetapi akhirnya mendapatkan apa yang benar-benar penting. Pelajaran terpenting yang dia pelajari sederhana, tetapi transformatif. Cinta sejati bukanlah sesuatu yang kita miliki, itu adalah sesuatu yang kita pilih untuk dijalani setiap hari. Ini adalah keputusan sadar untuk menempatkan kesejahteraan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Ini adalah keberanian untuk menjadi rentan, untuk mengakui kesalahan, untuk meminta maaf dan memulai kembali. Dan mungkin, yang lebih penting lagi, dia telah belajar bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memilih menjadi orang yang kita inginkan. Tidak pernah ada kata terlambat untuk membangun keluarga yang diinginkan hati kita. Di bawah langit berbintang, dengan putranya di antara lengannya dan wanita yang dicintainya di sisinya, Banyu mengerti bahwa dia telah menemukan arti sebenarnya dari kesuksesan. Itu tidak ada dalam kontrak jutaan dolar atau kerajaan bisnis. Itu ada di sana pada saat kesederhanaan dan cinta yang sempurna itu. Dan untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasanya, Banyu Wicaksono benar-benar sangat damai. Jika Anda menyukai cerita ini, maka sukai dan berlangganan saluran untuk tidak ketinggalan video berikutnya.